Nah, teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bicara tentang iman dan COVID-19 ya. Nah, kalau kita membacakan teks ini, maka kita melihat satu malapetaka yang besar yang terjadi di Israel atau kerajaan utara. Karena Nabi Elia katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Maka jelas ini adalah malapetaka yang besar. Ini satu kondisi yang sangat parah, dan lamanya hujan tidak turun pada bangsa Israel ternyata selama 3,5 tahun. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 17 mengatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Maka jelas teman-teman, ini adalah kondisi malapetaka yang sangat kritis atau yang sangat mengkhawatirkan. Kalau seandainya Kupang dan sekitarnya ya itu tidak ada hujan selama 1 tahun, maka saya yakin bukan hanya air yang sulit ya, tetapi banyak orang juga yang tidak menanam sawah, apalagi selama 3,5 tahun, maka bisa jadi banyak orang yang mati kelaparan, dan tingkat kriminalitas pun tinggi, karena akan terjadi banyak pencurian, perampokan, karena orang akan berusaha untuk mendapatkan makanan dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau kita melihat akan malapetaka ini, teman-teman, maka malapetaka ini terjadi karena Ahab, Raja Israel pada saat itu, dia tidak lagi menyembah Allah, ia meninggalkan Allah dengan menyembah dewa-dewa lain seperti Asyera dan Baal. Maka kalau raja melakukan seperti itu, apalagi dalam konteks pada zaman itu, maka rakyat pun akan melakukan hal yang sama. Maka akan semakin banyak dibangun kuil-kuil untuk dewa-dewa lain, dan raja akan membiarkan rakyatnya menikmati semuanya itu. Maka jelas ini membuat sakit hati Tuhan yang sangat besar. Maka dikatakan Tuhan mendengarkan doa Elia, atau bisa dikatakan Tuhanlah yang menggerakkan Elia untuk berdoa, karena Elia membenci dosa sama seperti Allah membenci dosa. Karena umatnya tidak mengakui Yahweh sebagai Allah, maka Allah mendengarkan doa Elia. Selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Maka jelas teman-teman, ini malapetaka yang besar, dan malapetaka ini datang dari Tuhan dengan satu tujuan, agar Ahab dan Israel mengetahui akan dosa mereka dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat di sini teman-teman, Tuhan itu bisa mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. Bahkan dalam konteks ini, malapetaka itu diberikan kepada umat Israel, kepada anak-anaknya, sebagai wujud hukuman agar bangsa Israel atau anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Maka kita tidak tahu secara pasti apa maksud Tuhan dibalik daripada kondisi COVID-19 ini yang dialami seluruh dunia. Apakah itu bagian daripada hukuman Tuhan? Kalau memang itu bagian daripada hukuman Tuhan, maka seharusnya teman-teman, seluruh orang percaya mau bertobat. Mereka mau berdoa kepada Tuhan. Mereka mau mewakili keluarganya, kotanya, bangsanya, bahkan dunia ini untuk kembali kepada Tuhan, juga mengajak orang banyak untuk kembali kepada Tuhan. Dan bukankah ini juga yang dilakukan oleh Elia? Di mana kita melihat pada waktu dia menghadapi 450 Nabi Baal, maka ia mengatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi kita melihat di situ teman-teman, dia berdoa agar Allah menjawab permohonannya dengan satu tujuan, agar bangsanya bertobat dan tidak lagi mengalami malapetaka. Maka seharusnya ini pun yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Daripada kita mungkin saat ini berdebat teologi dalam kondisi seperti ini, tidak terlalu punya dampak yang sangat baik, daripada kita mengeluh karena kuliah yang tidak jelas, maka lebih baik kita mau datang kepada Tuhan. Lebih baik kita mau mengajak banyak orang untuk berdoa agar kondisi ini bisa berakhir.
Karena kita tahu bahwa malapetaka itu datang dari Tuhan, entah dengan maksud hukuman atau ujian, tetapi kita bisa berdoa kalau itu bagian daripada hukuman, sehingga banyak orang yang menyadari hal ini dan mau kembali kepada Tuhan. Nah, bukankah dengan kondisi ini teman-teman, COVID ini membuat kita semakin menyadari bahwa kita semua tidak bisa bergantung pada kemampuan kita. Kita tahu ekonomi hancur, banyak toko-toko yang tidak terlalu laku, banyak hotel-hotel yang kita lihat hampir tutup, dan ada yang sudah tutup karena tidak ada tamu yang datang. Banyak maskapai penerbangan yang merugi, dan banyak saudara-saudara kita dirumahkan, bahkan di PHK. Pendidikan pun semakin tidak jelas karena lebih banyak sekolah yang tidak siap dengan kondisi ini. Maka mungkin teman-teman, kita tidak kena COVID secara langsung, tetapi dampak COVID ini sangat dirasakan oleh kita semua. Dan Elia dalam konteks yang ada pada saat itu, dia datang mewakili bangsa Israel, minta Allah agar mendengarkan doanya, agar bangsa Israel itu bertobat. Karena banyak orang Israel, termasuk raja, tidak menyadari bahwa mereka sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka terus lakukan hal itu. Mereka menghina Tuhan. Maka Elia mewakili mereka di hadapan Tuhan dan mengajak mereka untuk bertobat, teman-teman. Oleh karena itu, kalau ingin Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka bertekunlah dalam Tuhan. Kalau ingin Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka mau datanglah kepada Tuhan, minta ampun atas seluruh dosa-dosa kita, keluarga kita dan bangsa kita, agar Tuhan pun mau berbelas kasihan kepada kita. Saya juga ingat teman-teman, pada waktu Nehemia mendengarkan akan kondisi kehancuran Yerusalem, kota tempat asalnya, maka dikatakan ia berdiri di hadapan Tuhan. Dia minta ampun dosanya, minta ampun dosa keluarganya, dosa bangsanya. Maka marilah teman-teman kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun seluruh dosa-dosa kita dan orang lain. Maka siapa tahu, seperti saya katakan, Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita. Karena saat ini bisa jadi teman-teman, banyak orang yang hanya berpikir akan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir akan keluarga dia, studi dia. Mungkin dia akan hanya debat bantuan langsung tunai yang sering diperdebatkan. Mungkin dia hanya berpikir bagaimana pendidikan adik-adiknya dia, sekolah mereka, pendidikan anak-anak yang ada. Maka marilah, wakililah banyak orang. Wakililah keluarga kita, bangsa kita. Minta pengampunan Tuhan agar Tuhan mau menolong kita, teman-teman. Biarlah seruan ini bisa menjadi satu seruan yang massal, sehingga kita mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita dan keluarga kita. Dan biarlah Allah sendiri yang mau menolong kita. Kita mungkin bisa mengajak teman-teman kita untuk berdoa, minta untuk pengakuan dosa, pertobatan dan sebagainya. Kita juga bisa memulai daripada keluarga kita untuk mewakili keluarga-keluarga yang lain, memohon pengampunan dosa dan pertobatan dan sebagainya. Maka biarlah Tuhan mau mendengar seruan-seruan kita. Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita. Kita mau datang minta pengampunan dosa. Ada satu pertobatan massal, sehingga Tuhan mau menolong akan kita. Kita lihat juga dalam Alkitab ada seorang yang namanya Ayub. Ayub dikatakan orang yang paling saleh dan paling kaya di sebelah timur. Tapi dalam satu hari bisa jadi orang yang paling miskin dan malang di dunia ini. Semua yang dimilikinya habis, termasuk anak-anaknya. Jadi Tuhan bisa membuat seorang sangat kaya, dan Tuhan bisa membuat seorang sangat miskin dan malang. Dan Ayub tahu akan hal itu, teman-teman. Karena Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tahu bahwa Allah bisa menolong seseorang, dan Allah pun bisa meremukkan seseorang. Dan itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah meremukkan seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Dan kalau Allah menolong seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya, teman-teman. Tetapi kita lihat di sini, ya, pemeliharaan Tuhan Allah terus dilakukannya, baik kepada Elia, kepada Nehemia, kepada Ayub, dan kepada kita semua. Yang penting kita mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bisa memelihara hidup seseorang di tengah badai, dan hal itu sangat mudah dilakukannya. Yang penting kita mau hidup benar, teman-teman. Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Teman-teman,
Tuhan akan menolong kita walaupun badai sangat besar, walaupun kondisi COVID ini, Tuhan pasti akan menolong kita. Sama seperti Tuhan melihara akan Elia dalam kondisi malapetaka dan nabi-nabi yang lain, Tuhan pun akan bisa menolong kita, teman-teman. Maka akhirnya teman-teman, kita tidak tahu kapan badai ini akan berhenti. Tapi yang kita tahu, Tuhan berkuasa melebihi siapapun dan mampu untuk menghentikannya. Oleh karena itu, biarlah kita mau berdiri di hadapan Tuhan, mau mengakui dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa bangsa kita. Siapa tahu Tuhan mau bermurah hati dan mau melenyapkan akan badai ini. Dan juga walaupun ada badai, maka kita berdoa Tuhan bisa memelihara kita di tengah-tengah badai ini. Tetapi Tuhan pun ingin kita hidup benar sesuai dengan apa yang Dia mau, teman-teman.